Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha Babasa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramas wa ta'ala, alhamdulillah syukur kita aturkan kepadanya, salawat salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema yang kita kaji di kesempatan sore hari ini masih kelanjutan dari macam-macam iddah. Arti itu adalah at-tarabbus, masa penungguan. Dengan al-adad wal ihsa, mengadakan penghitungan dari angka-angka. Itu seorang perempuan, khusus iddah ini untuk perempuan, laki-laki nggak ada iddahnya. Ketika seorang perempuan lepas dari suaminya untuk pindah kepada suami yang lain, ini butuh iddah, hari-hari yang dihitung. Selama di dalam hari-hari yang dihitung, si perempuan belum boleh nikah lagi. Di antara hikmahnya, bila itu kasusnya perceraian yang bisa rujuk, maka membenahi rumah tangga lebih baik daripada bamban. Nawa bamban itu setat awal, dan itu lebih mudah, lebih cepat, karena sudah punya pengalaman, tahu keadaan. Demikian juga memberitahu kepada kita perceraian itu bukan untuk hancur-hancuran, tetapi salah satu dari langkah pembenahan. Itu diantara hikmahnya. Hikmah yang lain untuk menjaga nasab. Karena di dalam Islam nasab itu menjadi perkara yang super penting, karena orang akan dipanggil dengan nama berkait dengan nasab, fulan bin fulan bin fulan, fulanah bintu fulan bin fulan bin fulan, yang nanti akan dipanggil di hari kiamat. Dan tidak boleh adanya penipuan, iftira bainal aid war arjul
pembikinan dusta antara tangan dan kaki. Artinya nasab itu tidak boleh untuk dipalsu. Karena di situ ada sifatnya rekam jejak. Jejaknya itu direkam. Sehingga yang diizinkan oleh Islam itu hanya satu rekaman, nggak boleh rekamannya double. Untuk menjaga kemurnian nasab. Itu tentang apa pengertian iddah bersama hikmahnya. Macam-macamnya kemarin sudah kita baca macam yang pertama. Bila seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, jenis iddahnya ada dua macam. Yang pertama menunggu 4 bulan 10 hari, yang kedua sampai melahirkan. Yang pertama menunggu 4 bulan 10 hari, itu bila tidak hamil, arba'atu ashhurin wa asrun, 4 bulan 10 hari. Itu kasusnya pernikahannya sudah jima atau belum, pokoknya sudah statusnya sebagai istri, ditinggal mati suaminya, walau belum jima, itu masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Sebagaimana menyebutkan di Al-Baqarah 234, walladzina yutawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusina arba'ata ashhuri wa asra. Dan para suami yang diwafatkan di mana mereka punya istri, maka si istri menempuh masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Kemudian yang kedua, apabila kondisinya hamil, masa iddahnya yaitu sampai melahirkan. Kondisinya hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Itu bila ditinggal mati oleh suaminya, masa iddahnya bila hamil sampai melahirkan. Allah firmankan, wa ulatul ahmal ajalahuna ayyaduna hamlahun. Dan para istri yang mereka hamil, masa iddahnya sampai bayae lahir. Walaupun itu jaraknya hanya waktu yang singkat. Singkatnya ke pinten waktu? Semenit mungkin mboten lho. Begitu suaminya mati, semenit berikutnya bayae lahir, mungkin. Lah mungkin mawon. Begitu mati dicek sudah positif, enggak berapa lama ternyata bayae lahir. Itu masa iddahnya habis. Istri wis gak oleh ngedusi. Kenapa? Wis duduk bojone. Kenapa? Masa iddahnya habis, bayae lahir. Walaupun jaraknya semenit. Napa mungkin wonten? Nah itu kok. Gitulah kisahnya Subai'ah al-Aslamiyah. Dia nifas setelah suaminya meninggal, jaraknya hanya semalam. Maka ia datang pada Nabi SAW minta izin untuk menikah, maka silahkan. Tapi ketika nikah dengan suami baru, ya jimaknya belum boleh. Walaupun di atas kain boleh. Karena dilarang perbuatan suami istri pada kondisi haid dan nifas. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka tanya kepada kamu tentang haid, jawab itu kotoran.
maka jauhilah perempuan sampai mereka suci dan sudah bersuci. Itu untuk jenis iddah yang pertama. Berikutnya kita mengenal jenis iddah nomor 2. Wal mutallaqatu qabla dukhul la iddata 'alaiha. Kasusnya perceraian. Istri yang dicerai di mana belum sempat jima, maka tidak ada iddahnya. Napa sebabnya orang sempat jima? Ya mungkin acara ijaban begitu dijawab qabil itu nikah, haha bimahril madkur halan, biasanya ditanya sah, langsung suaminya masuk angin, atau bukan masuk angin ya. Kemudian anak cucuk polisi teko ngrebek napa, laki-laki ini buron, akhirnya cekel polisi. Akhirnya daripada berkelanjutan gak karuh-karuan, makanya diputuskan wis dibarne wae. Atau ada sebab yang lain tidak tahulah, tapi sejelas belum jima dari pernikahan ternyata cerai. Maka untuk kasus ini tidak ada iddah. Begitu langsung dicarikan laki-laki, kemudian dinikahkan di kala itu mumpung Pak Naib rong mulai, dilengkapi berkasnya, nah itu boleh-boleh saja. Sebagaimana di Al-Ahzab 49, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahkumul mu'minat summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama 'alakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Wahai orang yang beriman, bila kamu menikahi perempuan kalangan yang beriman, kemudian kamu cerai mereka sebelum menyentuhnya, maknanya belum jima, maka tidak ada iddah atas mereka. Langsung dicarikan laki-laki yang lain, dinikahkan seketika boleh. Kenapa? Tidak ada masa iddahnya, yaitu cerai belum jima. Cerai belum jima. Terus bila cerai belum jima, gimana maharnya? Maharnya ada 3 pilihan. Suami menyerahkan total, atau istri tidak menerima total, atau paru-paru. Itu berkaitan masalah maharnya. Itu apabila cerainya belum jima. Itu tadi jenis yang nomor 2. Istri dicerai belum jima, tidak ada masa iddah. Berikutnya yang jenis ketiga, wal mutallaqatu ba'da dukhul ingkarat hamilan faidatuha biwadil haml. Istri yang dicerai sesudah jima, pernah jima, jika hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Sebagaimana firmankan wa ulatul ahmal ajaluhunna ayaduna hamlahun, dan para istri yang hamil di mana kondisinya dicerai, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Sebelum melahirkan, bila suami yang mencerainya itu merujuk, boleh. Bila memang mau dirujuk atau pantasnya rujuk di masa iddah, dari cerai 1, cerai 2 boleh. Rujuk di masa iddah dari cerai 1, cerai 2 boleh. Tapi apabila si perempuan yang cerai 1, cerai 2 mau nikah laki-laki yang lain, itu harus menunggu masa iddahnya dulu, yaitu sampai bayinya lahir. Bila sampai masa iddah nggak rujuk, kemudian bayinya lahir, si perempuan, si ibu itu nikah lagi,
Sing ngopeni bayi sinten? Sinten sing ngopeni bayi? Ya masa penyusuan ya ibunya. Lek suaminya enggak gelem, suami baru, aku gelem ngerabi mboke gak ngopeni anake, bape anake jek enek pake. Tutup bocah yatim, bape kasusnya perceraian. Siapa yang ngurusi bayi? Keluarga ibu. Siapa? Keluarga ibu. Siapa keluarga ibu niku? Mungkin bibi, namanya kholah. Saudara ibu, mungkin adiknya, adik lakinya, adik perempuannya, adik perempuannya atau kakak perempuannya atau ibunya atau baik istri atau siapa pokoknya dari keluarga perempuan itu selama masa pengasuhan sekitar 7 tahun. Dan si bapaknya bayi itu akan menjadi mahram selamanya untuk bayi, walaupun cerai dengan ibunya tapi tidak boleh cerai dengan anaknya. Makanya urusan kebutuhan bayi sampai mandiri itu tetap ditanggung oleh siapa? Bapaknya. Termasuk sing ngopeni bayi ya kudu disangoni. Sing ngopeni bayi disangoni. Jadi diopeni mboke dhewe di mana kondisinya cerai, nafkah anak itu dari suami, ibu sing ngopen-open. Suami yang mencerainya juga harus memberikan nafkah. Kenapa? Dia punya jasa ngopeni anakmu, nonton bahasa kasar. Sehingga mambu ibu sing ngopeni bayi yang dicerai itu ada termasuk manjing. Napa penggayane? Ngopeni anak dhewe dibayari. Kenapa? Anak itu memang tanggung jawabnya siapa? Bapaknya. Itu tadi istri yang dicerai dalam keadaan hamil maka masa iddahnya sampai melahirkan. Berikutnya ada kisah An Zubair bin Awam annahu kanat indahu Ummu Kulsum bint Uqbah. Dia punya istri namanya Ummu Kulsum bint Uqbah. Waqalat lahu, maka si istri mengatakan kepada suami, wahya hamil, dia dalam keadaan hamil. Tayyib nafsi bitatliqatin. Ceraikan saya dengan satu perceraian. Napa sebabnya? Istri kok minta dicerai? Aku pegaten. Ya mungkin dari bawaan bayi. Istri gak kuat dicedeki suami, mungkin kan? Senada dengan itu. Mungkin setelah dirembukkan sana sini karena minta cerai, pantasnya begitu diputuskan cerai. Fatolakahu tatliqatan, maka si Zubair bin Awam mencerainya dia. Suma kharajala salat, kemudian keluar ke salat. Faraja waqat watuat, ketika pulang ternyata istri sudah melahirkan. Berarti masa iddahnya habis. Berarti suami sudah nggak punya hak lagi. Kenapa? Istri yang kamu cerai sudah melahirkan, berarti masa iddahnya habis. Berarti bukan istrinya. Apabila mau dirujuk ya dirabi anyar. Bila dirujuk ya dirabi anyar. Nikah baru, mahar baru, walimah baru. Kenapa? Masa iddahnya habis. Waqala malaha khadatni khadahallah. Kenapa dia menipu saya? Semoga Allah menipunya. Ya mungkin permasalahannya itu ya nggak tahu. Minta cerai itu rekayasa atau pancen gawan bayi atau gimana? Wallahu a'lam. Atau mungkin istri sudah mau melahirkan, minta dicerai karena ketika melahirkan gah dicedeki bojone, didelok gah, diwangi gah, pengen nglairne dhewe. Mungkin seperti itu, bisa jadi. Suma atan Nabiya, kemudian dia datang pada Nabi SAW melihat dari perilaku istrinya.
Kenapa? Hampir melahirkan minta cerai. Begitu saya tinggal sholat, saya pulang, bayi wis lahir, berarti masa iddahnya habis. Faqala jawab Nabi sallam, sabaqal kitab ajalahu. Ketetapan kitab telah mendahului masanya. Artinya kitab menjelaskan masa iddahnya sampai melahirkan, sekarang sudah melahirkan, ya sudah. Bila kamu pengen dadi bojone, mau dia jadi istrimu, ukhtubha ilam sen, lamaran. Lek gelem ya ora bentene, ra gelem ya kamu nggak punya hak. Itu tadi dicerai dalam keadaan hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Wa in kanat min dawatil haid fa iddatuha salah satu khiyadin. Apabila istri yang dicerai itu masih normal haidnya, berarti tidak hamil, maka masa iddahnya dengan 3 kali haid. Berarti haid masuk masa bersih, diputuskan cerai, haid depan kuruk 1, haid depan kuruk 2, haid depan kuruk 3. Berarti 3 kali khaitan, 3 kuruk itu 3 kali khaitan bahasa di sini. Itu bila sudah 3 kuruk itu masa iddahnya habis. Bila masa 3 kuruk belum habis, dari cerai 1, cerai 2, rujuk boleh apabila mau. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina salah satu ruk, dan perempuan yang dicerai dalam keadaan tidak hamil, haidnya masih normal, maka masa iddahnya adalah 3 kuruk, yaitu 3 kali khaitan. Wal kuruk itu apa? Wa al haidatu haid. 3 kuruk sama dengan 3 haid. Berarti dicerai dalam keadaan bersih. Di masa bersih belum jima, datang haid depan kuruk 1 atau haid 1. Haid kedepannya lagi kuruk 2 atau haid 2. Haid depannya lagi kuruk 3 atau haid 3, karena mana kuruk itu ada haid. Li hadis Aisyah radhiyallahu anha anna Umma Habibah kanat tustahadu. Ummu Habibah terkena penyakit istihadhah. Fa salatin nabiyya, ia tanya pada Nabi SAW, fa amaroha anta ta'asolah, maka supaya dia meninggalkan sholat, ayyama akroiha, hari-hari kuruknya. Kenapa penyakit istihadhah nih? Pendarahan lewat darah haid atau darah nifas, tapi bukan haid, bukan nifas. Itu namanya istihadhah. Duh, ini enggak masa nifas kok pendarahan, tutup masa haid kok pendarahan. Itu namanya istihadhah. Napa penyebabnya? Saluran rahim mungkin luka, atau ada penyakit mengeluarkan darah, sehingga tidak waktunya haid, tidak waktunya nifas, itu terus berdarah. Itu namanya istihadhah. Darahnya itu adalah najis, dan itu termasuk pembatal wudhu. Lalu bagaimana bersucinya perempuan yang istihadhah? Ada 3 macam pilihan. Setiap kali mau sholat mandi itu yang paling bagus. Yang nomor 2, diakhirkan zuhur, diawalkan asar, sekali mandi. Diakhirkan maghrib, diawalkan isya, sekali mandi. Kemudian subuh sekali mandi 3 kali. Ini pilihan sedang. Kemudian wudhu saja boleh, dibersihkan berkain wudhu. Datang waktu sholat, bersihkan berkain wudhu. Pokoknya setiap kali mau sholat wajib yang 5, dibersihkan berkain kemudian wudhu. Itu cara bersucinya bila perempuan terkena penyakit istihadhah. Itu mau berpuasa boleh, bila dia statusnya sebagai istri, jima dengan suaminya boleh. Kan itu bukan darah haid, bukan darah nifas, cuma resikonya ada darah. Nah begitu. Maka di situ menggunakan bahasa orang yang istihadhah, dia tidak sholat di hari-hari kuruknya, punya makna di hari-hari haidnya.
Berikutnya, wa in kanat saghiratan la takhidu aw kabiratan qad ya'isat minal haidhi. Bila istri itu masih kecil belum haid atau sudah putus dari haid, umur berapa? Menopause. Habis sudah tidak haid, enggak produk sel telur, umur berapa? Sel 50-an. Faidatuha salah satu asyhur, maka idahnya itu 3 bulan. Diputuskan cerai itu ke depan masa idahnya 3 bulan. Sebagaimana surah Thalaq yang keempat, wallati ya'isna minal mahid min nisaikum ini tabatum faidatuhuna salah satu uru wallati lam takhidna. Dan para istri yang mereka putus dari haid, maka masa iddah mereka itu 3 bulan. Demikian juga istri yang belum haid atau memang selamanya tidak haid, itu bila terjadi perceraian masa iddahnya berapa? 3 bulan. Itu tadi macam-macam dari iddah, macam-macam dari iddah. Kemudian untuk kasus khulu, yaitu perceraian yang usul itu istri memang dia itu melepaskan dari suami dengan mengembalikan mahar. Itu masa iddahnya berapa? Cukup dengan istibro, rahimnya bersih dengan sekali haid. Dan itu tidak bisa rujuk. Orang khulu tidak bisa rujuk. Apabila enggak situ khulu tapi sudah kadung khulu, ya nikah baru. Terus nikah baru. Jadi suami tidak bisa merujuk istri yang istri itu khulu. Kenapa? Ibarat transaksi bakulan batal loh ya. Barangnya dibalik nih, duitnya jangan balik dewi, enggak ada transaksi. Itu masa iddahnya adalah sekali haid, namanya istibro, pembersihan rahim, kemudian tidak bisa rujuk. Bila keduanya akhirnya sepakat nikah lagi, ya harus nikah baru. Nah, selesai pembahasan macam-macam iddah. Sekarang sebelum masuk kepada tema baru tentang masalah macam-macam iddah, mungkin ada tanggapan dulu, disilahkan. Betul-betul. Sekarang kita masuk judul baru, ma yajibu alal mutawaffa anha zaujuha. Apa kewajiban istri ketika ditinggal mati suaminya? Kewajiban istri ketika ditinggal mati suaminya. Seorang perempuan menjanda, sebab jandanya ditinggal mati, namanya janda mati. Napa janda mati ini? Mbok rondo mati atau rondone sebabnya mati, sing pundi maknane niku? Ya bila itu ya dua makna. Janda mati itu maknanya apa? Jandanya mati atau menjanda gara-gara ditinggal mati. Itu ada dua makna. Yang dimaksud di sini adalah janda mati adalah dia menjanda karena ditinggal mati. Berarti urip wonge. Statusnya janda. Nyapo? Ditinggal mati suami. Nah, itu ada kewajibannya. Yajibu alaiha al-ikhdad. Wajib kepada istri yang akhirnya jadi janda karena ditinggal mati oleh suaminya. Sebuah istilah namanya ihdad, hatta tangqadhiya iddatuha, sehingga masa iddahnya habis. Selama masa iddah, berapa masa iddahnya? Menjanda karena ditinggal mati suami, bila hamil sampai melahirkan, bila tidak hamil 4 bulan 10 hari
Selama itu dia tuh punya kewajiban yang disebut dengan ihdad. Apa itu? Tarkuz zinah watib. Tidak boleh berhias dan juga tidak boleh pakai minyak wangi. Walaupun di dalam rumah nggak kemana-mana. Walaupun di dalam rumah nggak kemana-mana, tetap tidak boleh berhias, tidak boleh pakai minyak wangi. Walubsil huliyi, dan juga tidak boleh untuk memakai perhiasan. Walusbil mulawwan minasyab, dan juga tidak boleh memakai baju warna-warni. Wal khidab, tidak boleh untuk memakai baju yang diwenter. Wal kuhli, dan juga tidak boleh bercelak. Itu kesimpulannya adalah istri yang menjanda ditinggal mati suaminya itu adalah aneka ragam macam-macam berdandan itu tidak boleh. Berdandan tidak boleh, pakai minyak wangi tidak boleh, pakai perhiasan tidak boleh, memakai baju warna-warni tidak boleh, pakai baju yang diwenter tidak boleh, bercelak juga tidak boleh. Nah seperti itu. An Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat kunna nunha, kami dilarang anuhidha ala mayitin, untuk berihdad ketika ditinggal mati oleh anggota keluarganya fauqa salasan, lebih daripada 3 hari. Illa ala zaujin, kecuali bila yang mati itu suami, masa ihdadnya arba'atausin wa asra, 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari itu dilarang apa? Wala naktakhilu, gitu perinciannya. Kata Ummu Atiyah, kami tidak boleh bercelak. Wala natoyabu, kami nggak boleh pakai minyak wangi. Wala nalbasu soban masburon, kami tidak boleh untuk memakai baju yang diwenter. Wala soba asop, dan juga nggak boleh memakai baju asop. Baju asop niku nopo? Itu baju yang berwenter, semana dengan itu. Itu alasannya sebagaimana kisah Ummu Atiyah. Waqat ruhisalana, diberikan kemudahan buat kami indah tuhri, ketika bersuci dari haidnya. Idza tasalat ihdaha ihdana, bila mandi salah satu dari kami min makhiti, dari haidnya, fi nubadatin min kusti atfar, untuk memakai setetes minyak wangi. Kalau wanginya itu untuk mandi boleh, istilahnya itu untuk menetralkan bau dari darah haid, sifatnya seperti itu, bukan untuk berwangi-wangi, tapi untuk menetralkan potensi bau dari darah haid. Wa kunna nuha anitibal janais, kami juga dilarang untuk mengiring jenazah. An Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol al mutafa'an zaujuha, istri yang ditinggal mati suaminya, la talbasu al muasfar, tidak boleh enggak boleh pakai baju yang diwarna kuning. Wal mumassaqah, demikian juga baju mumassaqah. Maknanya semisal, cuma warnanya merah. Wala khuli wala nahtadibu, di situ kami dilarang untuk memakai minyak wangi, demikian juga tidak boleh untuk bersemir. Wala naktakhilu, kami juga tidak boleh untuk bercelak. Itu tadi perempuan yang mengalami masa iddah ditinggal mati suami, maka harus menempuh ihdad. Jadi ada 2 kata hampir sama, nopo? Iddah dan ihdad. Di masa iddah tidak boleh untuk melakukan ini, itu namanya harus berihdad, yaitu pantangan untuk bersolek, untuk berdandan, untuk macak. Berikutnya judul baru, ma yajibu alal muqtadati min talaqi raj'in.
min talaqi rajaiyin, apa yang diwajibkan kepada istri yang iddah dari talak yang bisa rujuk, yaitu talak 1, talak 2. Jadi ada kasus tidak bisa diselesaikan, keluarga rembukan nggak bisa menyelesaikan, diputuskan cerai, namanya cerai 1. Selama cerai 1, suami tidak boleh mengusir, istri nggak boleh minggat, nafkah rumah masih ditanggung, dan selama itu bisa boleh rujuk sewaktu-waktu. Nanti bila rujuk lalu ada kasus lagi nggak bisa diselesaikan, keluarga rembukan nggak bisa menyelesaikan, kemudian cerai lagi, itu namanya cerai 2. Di masa iddah itu bila mau rujuk boleh. Sekarang dari istri yang dicerai 1 atau cerai 2 ini ada kewajiban apa? Yajibu alaiha, wajib kepada istri antal zama baita zaujiyah, untuk bertempat tinggal di rumah yang ditempati suami istri itu. Yaitu suami tidak boleh mengusir, istri nggak boleh minggat, panggah saomah. Hatta tangqadhiya iddatu, sehingga habis masa iddahnya. Wala yakhillaha an takhruja minhu, istri juga nggak boleh keluar dari rumah, punya makna minggat. Lah keluarnya sebatas belanja ya nggak mengapa, ngeterni anak sekolah ya nggak mengapa, ngeterni sedekah ya mengapa, tapi keluar punya makna nopo? Minggat nggak boleh. Wala yakhillu lizaujiyah ayyukhrija, tidak boleh suami untuk mengusirnya. Liqouli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala ditolak yang pertama, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa wa talliquhunna liiddatihinna wasul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutin wa la yakhrujna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Wahai Nabi, bila kamu mencerai istrimu, cerailah mereka siap untuk menghadapi masa iddah dan hitung. Istri dikatakan siap masa iddah yaitu apabila jelas hamil, itu masa iddahnya mudah dihitung, atau suci dari haid yang belum jima, itu juga siap untuk menempuh masa iddah. Makanya tadi malam jima, paginya cerai tidak boleh, karena nggak siap, karena perintahnya harus siap menghadapi masa iddah. Makanya bila terpaksa masih mau cerai ya tunggu depan, haid apa enggak. Bila haid lalu bersih, silahkan diputuskan sebelum jima, atau jelas-jelas hamil, itu siap menghadapi masa iddah. Bertakwalah kamu kepada Rabbmu, kamu jangan usir mereka keluar dari rumahmu, mereka juga nggak boleh keluar kecuali mereka melakukan perbuatan keji. Artinya di masa iddah melakukan perbuatan keji itu ya mungkin kena diomongi, membantah, kata-katanya kasar, atau minggat bersama laki-laki yang lain, nah itu namanya perbuatan keji. Bila sudah begitu ya harus diusir. Itu tadi kewajiban istri yang berada di masa iddah. Dan itu di masa iddah itu apabila suami mau merujuk boleh, dan istri ya harus mau. Kenapa? Karena statusnya masih istri, cuma mendapatkan pengobatan namanya cerai. Makanya itu boleh rujuk di masa iddah. Itu cerai 1, cerai 2. Berikutnya al-mutallaqatu al-bain, talak yang putus. Berarti perceraian yang ada tidak bisa rujuk, itu namanya talak bain, cerai yang nggak bisa rujuk. Wal mutallaqatu salasan la sukna laha wala nafaqata, istri yang dicerai 3 tidak ada hak nafkah, nggak ada hak rumah. Bila selama menikah suami memberikan fasilitas rumah, sekarang cerai 3, berarti rumah itu milik suami, istri harus pulang kepada keluarganya. Bila itu memang rumah istri, suami nunut, ya suami ini sing kudu minggat. Napa wonten rumah milik istri ketika cerai suami ini minggat, napa wonten? Wakeh tunggal.
Sampai ada peristiwa gitu, laki-lakinya ndrenginging nek dalan karo nangis, nggih ndrenginging niku nangis nggih. Dituntun sepedae karo nggawa tas gedhi, karo celuk-celuk Ustaz ngoten. Nyapu awakmu. Salah pegatan ditundung ale mboke cah-cah. Awakmu jadi suami, rumah nunut istrimu pegatan ya malih turu nek gredon ngoten nggih. Turune angkring. Ya rumah memang milik istrimu. Artinya itu ada. Tapi hakikatnya intisarinya standarnya suami yang menyediakan rumah. Jadi itu bila sudah cerai 3, hak rumah enggak ada, hak nafkah enggak ada. Li hadis Fatimah binti Qubais anin Nabi SAW fil mutalaqat thalasan berkaitan istri yang dicerai 3 laisa laha sukna wala nafaqah, enggak ada buat istri tempat tinggal, enggak ada buat istri nafkahnya, berarti dia mandiri bersama keluarganya. Wa yalzamuha an ta'tada fi baiti ahliha, dan wajib buat dia untuk iddah di rumah dia sendiri, artinya kepada keluarganya sendiri. Wala yajuzulaha ala khuruju illa li hajatin, tidak boleh keluar kecuali punya kebutuhan mendesak. Napa contoh kebutuhan mendesak nih? Nah, enggak mendesak enggak boleh keluar di masa iddah itu. Napa contoh mendesak? Kasus yang ada di masa Nabi SAW, gak enek pangan di rumah, yang ada di kebun, keluar untuk memetik hasil kebun, itu namanya mendesak. Itu contoh kasus mendesak yang terjadi, atau kasus lain yang semakna itu. Yang omah rene apa-apa kudu blonjo beli di sana sini upamanya. Itu namanya keluarnya terpaksa. Selagi tidak ada keluar yang terpaksa, tidak boleh keluar. An Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu tuliqat kholati, bibiku dicerai. Faradat antajuda nakhlaha, bibiku pingin untuk memetik hasil kebunnya. Fa zajaroha rajulun, maka seseorang itu menegurnya, antakhruja, gara-gara keluar. Perempuan iddah kok keluar? Fa'atati Nabi, akhirnya dia datang pada Nabi SAW. Apa betul itu dilarang? Fakal jawabnya bala, oh boleh, karena tujuanmu untuk memetik hasil kebunmu dan itu sangat dibutuhkan. Fa judi nakhlaki, silakan kamu petik hasil kebunmu. Fa inaki asa antasaddaqi au taf'aliya ma'rufan, barangkali dengan kamu punya penghasilan hasil kebun kamu petik, kamu bisa bersedekah atau melakukan kebaikan yang lain. Jadi bila tidak ada kebutuhan mendesak, maka mereka tidak boleh untuk keluar. Yang kedua, istibro. Ini judul baru lagi, istibro, dari kata bari'ah, punya makna lepas. Istibro yaitu memastikan rahim bersih, nggak ada jejak-jejak dari peninggalan suami. Istibro itu adalah menyatakan rahim itu bersih. Idza tasada ar-rajulu milka amatin tuta'u haram alaihi al-istimta'u biha hatta tastabri'aha. Bila seorang suami, seorang laki-laki punya budak perempuan, yang budak perempuan itu sudah pernah dijimai, lalu laki-laki yang punya budak itu ingin jima dengan budaknya, itu diperbolehkan ketika si budaknya itu mengalami istibro, yaitu pembersihan rahim. Apa istibro? Pembersihan rahim. Bentuknya seperti apa? Ingkarat hamilan biwatil hamli, apabila itu hamil sampai bayi lahir. Wa ingkanat min dawatil haidhi bi haidatin, apabila masih haid itu dengan sekali haid. Maka dengan bayi lahir atau haid berarti
benih dari laki-laki sebelumnya itu sudah hilang jejaknya. Itu namanya istibro. Wan ruwai fi ibni Sabit an Nabi sallallahu qala man kana la yu'min billah wal yaumil akhir fala yaski ma'ahu walada ghairih. Barang siapa iman kepada Allah, iman pada hari akhir, maka jangan dia menyiramkan airnya pada anak selainnya. Berarti seorang perempuan itu rahimnya disirami dua laki-laki tidak boleh. Kesimpulannya perempuan dilarang untuk poliandri. Apa poliandri ini? Bersuami double. Itu tidak boleh. Nasab itu harus satu. Nggak boleh nasab itu double. Makanya termasuk perempuan yang hamil masa iddahnya ya sampai bayi lahir, tidak boleh. Satu bayi sperma dari dua laki-laki tidak boleh. Wa Nabi Sa'idin anna Nabi SAW qala fi sab'i Autas berkaitan perempuan yang menjadi tawanan dari perang Autos. La tutu hamilun, perempuan yang hamil tidak boleh untuk dijimai hatta tadoa sampai dia itu melahirkan, wala ghairu hamilin hatta takhidhu haidatan, dan apabila tidak hamil haid dulu dengan sekali khaitan. Itu istibroknya dinyatakan rahim bersih begitu, bayi lahir atau haid. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qol idza wuhibatil walidatu, bila budak perempuan dihibahkan alati tutau yang budak itu pernah dijimai, au atau dijual, au tikat atau dimerdekakan, fal yustabra rahimuha, maka rahimnya dijamin steril bi haidatu dengan sekali haid, wala tustabra'u al adra, dan bila dia itu masih gadis maka tidak ada istibro. Kenapa? Rahimnya memang belum ada isinya. Berikutnya judul terakhir. Temanya tentang al-khidonatu atau al-hadonatu. Punya makna pengasuhan. Ta'rifuha pengertiannya, ya khibdut tifli amma yaduruhu wal qiyamu bi masalihihi, yaitu mengasuh anak supaya tidak terkena madorot dan mengurus apa yang jadi kebutuhan kemaslahatannya. Kasusnya apa? Kok ada tema pengasuhan? Idza faraqa rajul zaujatahu wa lahu minha walad, bila seorang suami mencerai istri sementara suami punya anak dari istrinya, fahya, maka istri yang dicerai suaminya ahaku ila sab'i sinin, dia lebih berhak bihi dengan anak untuk merawatnya sampai selama 7 tahun. Suami istri pisah, istrinya hamil dan tidak rujuk, anak itu milik bapak, tapi anak masih butuh ibu, maka supaya anak tidak madorot butuh pengasuhan. Siapa yang mengasuh? Ibu. Berapa lama? 7 tahun. Tapi dengan catatan malam tatazawwaj, selagi belum menikah. Apabila menikah, siapa yang ngurus? Keluarga ibu. Mungkin kakak perempuannya si istri, atau adik perempuannya si istri, atau ibunya si istri, atau bibinya si istri, pokoknya keluarga ibu. Nafkah anak ditanggung bapak, dan yang ngurus anak mereka juga harus diberi nafkah, ibaratnya manjing ngupeni bayi. Berarti kalau begitu seorang bapak yang mencerai istrinya diurus oleh orang lain, maka menanggung nafkahnya anak dan nafkah sing ngopeni anak. Fa idza balagha sab'asin, bila sudah mencapai umur 7 tahun, khuyira baina abawai, si anak suruh milih di antara dua orang tuanya. Fa ayyuhuma ikhtara dhahaba bihi,
maka mana yang dipilih oleh anak, maka anak akan ikut kepada siapa yang dipilihnya. Saya ikut bapak, ya melupai. Saya ikut mbok, ya melu mbok. Tapi nafkahnya anak tetap ditanggung oleh bapaknya. Nafkahnya sing ngopeni anak tetap ditanggung oleh sing duwe anak. An Amr ibni Su'aib an Nabi an Jati anal marata qalat, ada seorang perempuan mengadu, ya Rasulullah SAW, inna bani hadza kana batin lawi'a, anakku ini perutku menjadi tempat tumbuh kembangnya dia, wasadiyi lahu siqa, dan dua susuku menjadi minuman buat dia, wa hijri lahu khiwa, dan pangkuanku sebagai tempat berlindungnya dia, wa inna abahu talaqani, bapaknya anak ini mencerai saya, wa arada ayyantazi'u minni, dan si bapaknya anak ini mau mengambil anak dari saya, sementara saya butuh kepada anak. Waqala, maka menjawab kepadanya Rasulullah SAW, anti ahaku bihi malam tangkihi, kamu wahai seorang ibu yang sedang rebutan anak, karena kamu dicerai, kamu yang lebih berhak kepadamu selagi kamu belum menikah. Bila menikah nanti yang ngurus adalah keluarga istri, tapi nafkah ditanggung oleh bapaknya anak. Bersama nafkahnya mereka sengopen-open dianggap manjing. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna mar'atan ja'at ila Nabi sallallahu, ada seorang perempuan ia datang pada Nabi sallallahu, faqalat, mengadu, ya Rasulullah sallallahu, inna zauji yuridu ayat haba bibni, suamiku menginginkan membawa pergi anakku. Punya mana mantan suamiku yang mencerai saya. Waqad sakoni min biri api inaba, sementara anak ini sudah bermanfaat kepadaku dengan mencari air dari sumber air milik Abu Inaba. Waqad nafa'ani, anak sudah bermanfaat, ternyata mau diambil oleh bapaknya. Bagaimana ini? Faqala, menjawab Rasulullah SAW, hadza abuk wa hadhi ummuk, ini sudah dewasa ini, dalam artian umur bisa memilih melu pai po melu mboke. Ini bapakmu, ini ibumu. Fakhud biyati ayyima syi'ta, maka pegang mana tangan bapakmu atau tangan ibumu, yang kamu pegang kamu nanti ikut dia, berarti suruh milih. Akhirnya fa'akhadha biyati ummi, dia memegang tangan ibunya, fantaqat bi, maka anak ikut ibunya. Itu tadi tentang khidonah, pengasuhan. Ringkasnya adalah bila suami istri cerai, lalu istri sedang dalam keadaan anak yang masih balita, maka yang punya hak ngurus anak siapa? Istri atau keluarga istri. Berapa lama? Sampai anak umur 7 tahun. Bila sudah lebih 7 tahun, ikut siapa? Si anak suruh memilih. Nah, itu kesimpulannya. Demikian tema masalah iddah yang kita kaji sore hari ini. Tema Kitabun Nafaqat, tentang masalah nafkah, memberi uang belanja kepada keluarga, insya Allah menjadi materi kajian di kesempatan berikutnya. Sebelum kita cukupkan, mungkin ada pertanyaan, disilahkan. Sekira cukup, istirahat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.